lagi dengan kelompok hijau Gunda Gulana. Kita akan mempresentasikan tentang reologi. Yang di sini kelompok kita yaitu dengan saya Ahmad Zainuddin dengan NPM 7780190016 dan rekan saya Ayatullah dengan NPM 7780190014 dan teman saya dengan Hendra Arif 7780190011. Oke, kita mulai presentasi untuk mata kuliah ini. Untuk tugas ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Ayatullah, teman saya, dan selanjutnya yang kedua akan dibawakan oleh Hendra Arif, teman saya, dan selanjutnya yang terakhir nanti saya. Oke, kita mulai untuk presentasi hari ini. Silakan Pak Ayatullah. Baik, terima kasih Pak Zain atas presentasi perkenalannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempresentasikan atau memperkenalkan atau sharing discuss lebih tepatnya itu adalah tentang salah satu bahasan di mata kuliah peristiwa perpindahan panas, yaitu tentang reologi. Jadi reologi itu adalah, langsung ke yang pertama, Mas. Oke. Jadi reologi itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang aliran zat atau perubahan bentuk dari zat di bawah tekanan. Ya, jadi gini, ada beberapa contoh tipe aliran yang bisa kita kenal itu, yaitu seperti aliran laminar, turbular. Nah, itu adalah salah satu contoh cabang atau ilmu dari reologi itu sendiri. Nah, tapi pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang ingin kita share atau diskusikan, yaitu masalah viskositas atau deformasi. Jadi di reologi yang ingin kita bahas di sini adalah ada 2 tipe. Pertama itu adalah selanjutnya, Mas. Nah, di sini pertama deformasi. Deformasi yang dimaksud di sini adalah perubahan bentuk suatu zat. Nah, ada tipe perubahan bentuk suatu zat itu bisa secara elastik maupun inelastis. Nah, dari beberapa perubahan bentuk dari elastis sendiri itu diturunkan lagi beberapa tipe ilmunya. Ada yang disebut dengan Hawking dan non-Hawking. Dan sedangkan yang ini inelastis bisa kita lihat di sini ada viskoelastik dan viskoelastoplastik. Nah, sedangkan untuk flow-nya atau alirannya bisa berbentuk plastik dan bisa berbentuk viskos. Nah, ini adalah suatu cabang atau bahasan dari reologi itu sendiri. Nah, tetapi yang dalam bahasan kita ini, kita akan memfokuskan tentang viscosity atau viskositas dari cabang atau turun dari flow-nya. Seperti turunan dari Newtonian dan non-Newtonian. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah tipe aliran yang ingin kita bahas di sini. Mungkin ada beberapa teman kita lagi nanti, misalnya ada tim lain yang akan membahas lebih jelas atau lebih detail tentang tipe reologi atau cabang dari reologi yang masalah deformasi. Tapi untuk kita akan membahas tentang masalah aliran dari sistem Newtonian dan non-Newtonian. Oke, selanjutnya. Nah, untuk Newtonian, di sini yang ingin kita bahas adalah tentang masalah perubahan gaya persatuan luas. Jadi di sini yang ingin kita bahas di sini adalah tentang adanya sebuah perubahan gaya yang disebabkan oleh viskositas itu sendiri. Jadi ternyata dalam ilmu fisika bahwa viskositas ada juga yang namanya density juga, karena di viskositas itu kan ada yang namanya mu per rho. Nah, di situ artinya menunjukkan bahwasannya kalau gaya itu menunjukkan suatu densitas jika dibanding atau maksudnya jika dibagi dengan viskositasnya, maka akan menghasilkan suatu gaya tertentu. Artinya di sini kalau ketika ada perubahan suatu viskositas atau dari aliran itu, atau jadi begini, yang menyebabkan suatu aliran itu berbeda itu adalah dari viskositasnya, nilai viskositasnya. Nah, ketika ada perbedaan nilai viskositas itulah yang merubah suatu nilai gaya itu. Nah, ada tentunya pasti ada disebabkan karena perubahan luas areanya.
Makanya di sini ada rumus FA, F itu gaya, kemudian A itu luas permukaannya, kemudian di situ ada mu yang disebabkan karena ada perubahan volume, kemudian disebabkan oleh perbedaan jari-jarinya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hendarto sebelumnya, itu ada mu itu kan sama dengan F per G ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari sistem Newtonian. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh kita sebelumnya itu adalah ada aliran plastik. Plastik di sini maksudnya adalah contohnya itu adalah kurva plastis tidak melewati titik tetapi titik 0, maksudnya di sini ketika dihadapkan pada sumbu X ya, itu situ kurva plastiknya itu tidak melewati titiknya tetapi memotong malah sumbu sharing stress itu ada gaya geseknya. Jadi nilai ini dikenal sebagai yield value, artinya nilai akhirnya hasil yang dihasilkan itu di antara dua titik itu, titik perpotongannya. Kemudian ada aliran pseudoplastis. Maksudnya di sini adalah viskositas berkurang dengan meningkatnya shear. Disebut shear thinning system. Contohnya adalah dispersi cair. Seperti di sini itu contohnya di sini seperti kelihatan di sini ada kecap. Kemudian ada contohnya lagi itu ada apa namanya? Oli itu seperti ini modelnya. Grease oil. Nah, kalau grease oil itu masuk ke sini dia. Kemudian kalau aliran dilatan itu disebut shear thickening system, merupakan aliran dengan maksudnya sini bisa kita lihat itu kayak cat. Nah, kayak cat itu dia kalau misalnya udah kering tetapi masih berbentuk masih ada cairannya, masih ada sifat lembeknya. Nah, makanya di sini kalau untuk aliran dilatan itu contohnya seperti cat yang sudah agak mulai mengering itu sifatnya aliran dilatan. Selanjutnya, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Pak Hendra Arif maksudnya. Oke, terima kasih. Pak Hendra Arif, silakan Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ayatullah. Ya, berikut akan saya jelaskan tentang viskositas. Viskositas sendiri adalah merupakan kecenderungan fluida untuk mengalir dengan mudah dengan kondisi tertentu yang menjadi subjek praktis dan kepentingan fluida ini menjadi subjek praktis dan kepentingan intelektual pada manusia untuk beberapa abad. Ilmuwan Inggris yaitu Sir Isaac Newton adalah seorang peneliti yang mempelajari tentang aliran fluida tersebut. Sir Isaac Newton memberikan hipotesis bahwa hambatan yang muncul dari tidak adanya kelicinan dari bagian cairan yang lain adalah setimbang. Ini setara dengan kecepatan di mana bagian cair dipisahkan satu dari bagian lainnya. Oke, selanjutnya. Aliran fluida sendiri berbanding lurus dengan gaya yang diterapkan. Persamaan ini dipakai untuk menggambarkan kelas-kelas cairan, yaitu dikenal sebagai fluida Newtonian atau fluida yang mengikuti aturan Newtonian. Contohnya adalah air. Air adalah contoh aliran Newtonian. Poiseuille pada tahun 1869 mempelajari aliran fluida dalam pipa kapiler. Aliran ini diakui sebagai beliau diakui sebagai salah seorang founder psikometri modern. Kemudian ada Sir George Gabriel Stokes pada tahun 1903. Beliau mempelajari aliran cairan melalui orifice atau suatu sistem bukaan dan diakui sebagai salah satu founder tipe efflux psikometer. Tidak hanya pada air, aliran Newtonian sendiri juga dipelajari pada aliran udara dan aliran gas. Kemudian viskositas. Viskositas sendiri jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Selanjutnya, viskositas dinamik sendiri merupakan viskositas yang sering disebut sebagai viskositas mutlak. Simbolnya adalah mu. Dinyatakan dengan persamaan mu sama dengan O per yield, di mana O adalah shear stress dan Y adalah shear rate. Fluida pada pelat yang diam, kecepatannya 0, sedangkan pada pelat yang bergerak, kecepatannya sama dengan kecepatan pelat.
pada gambar ditunjukkan bahwa tegangan geser yang bekerja pada pelat di atasnya sebanding dengan gradien kecepatannya. Konstanta kesebandingannya disebut sebagai viskositas dinamik. Selanjutnya. Kemudian viskositas kinematik. Bedanya adalah viskositas kinematik dinyatakan sebagai viskositas mutlak dibagi dengan densitas fluida biasa. Dinotasikan dengan V, sebagaimana V sama dengan N per P. Dan N per P sama dengan O per P yield, di mana V adalah viskositas kinematik, N adalah nilai viskositas, dan P adalah densitas dalam P atau rho ini adalah densitas dalam gram per centimeter kubik. Viskositas kinematik ini luas digunakan dalam industri perminyakan, di mana spesifik gravity hidrokarbon tidak jauh dari variasinya. Selanjutnya. Kemudian, dalam viskositas kinematik, persamaannya adalah V sama dengan mu per rho. Dijabarkan adalah sebagai berikut. V sama dengan mu per rho, di mana mu sama dengan Pascal kali S per kilogram per meter kubik. Sehingga dalam satuan V, hasil akhirnya adalah meter kuadrat per S. Satuan viskositas kinematik yang lain adalah Stokes, di mana Stokes dinyatakan sebagai 10⁻⁴ kali meter per second, meter kuadrat per second. Kemudian centi-Stokes sebagai berikut, milimeter kuadrat per second. Karena ini merupakan satuan kecepatan. Selanjutnya. Selain itu ada viskositas relatif. Viskositas relatif kadang-kala disebut sebagai rasio viskositas, yaitu rasio viskositas larutan terhadap viskositas solvent murni, dan dinyatakan dengan persamaan mu relatif sama dengan mu per mu solvent, di mana mu relatif adalah viskositas relatif, mu adalah viskositas larutan, dan mu solvent adalah viskositas solvent. Next. Kemudian terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Ada beberapa faktor. Yang pertama, temperatur. Nilai viskositas tergantung pada suhu. Semakin tinggi temperatur, maka nilai viskositas semakin rendah. Sedangkan untuk cairan semakin tinggi temperatur, maka viskositas semakin rendah. Sedangkan untuk gas, semakin tinggi temperatur, viskositasnya semakin tinggi. Selanjutnya, faktor berikutnya adalah konsentrasi larutan. Terdapat hubungan nonlinear secara langsung antara konsentrasi larutan dan viskositas pada suhu tetap, di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka viskositasnya semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasinya, viskositasnya semakin tinggi. Selanjutnya. Berat molekul relatif berpengaruh pada viskositas larutan pada kondisi setimbang. Secara nonlinear, semakin besar berat molekul, semakin tinggi juga viskositas bahan tersebut. Berat molekul dipengaruhi oleh luas jari-jari, bentuk molekul, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Dan berikutnya adalah tekanan yang terjadi pada bahan suspensi. Viskositas cairan konstan pada tekanan 0 sampai 100 atm, perubahan tekanan di luar 0 sampai 100 atm mempengaruhi nilai viskositas bahan. Kadar bahan tersebut yang tersuspensi dapat meningkatkan nilai viskositas. Bahan tersuspensi tinggi biasanya bukan hanya merupakan nilai viskositas, namun juga jenis aliran menjadi Newtonian, non-Newtonian, aliran plastis, atau aliran dilatan. Bahan tersuspensi sendiri yang tidak larut memiliki efek langsung pada viskositas dan jenis larutan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kemudian pembahasan tentang jenis pelumas akan dijelaskan oleh saudara Zain. Oke, Ahmad Zainuddin. Oke, selanjutnya akan bertemu dengan saya, yaitu saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pelumas. Di sini kita jenis pelumas kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pelumas air, yang kedua adalah pelumas semi padat, yang ketiga adalah pelumas padat.
Nah, pelumas cair yang yang biasanya kita ketahui di lapangan atau di Indonesia, yaitu biasanya pelumas cair itu biasa disebut dengan oli, dan di sini mempunyai pelumas cair mempunyai jenis-jenis. Yang pertama adalah oil mineral, yang dia mempunyai bahan bakar dari base oilnya dari minyak bumi yang diolah dan disempurnakan. Terus yang kedua adalah oil sintetik, yaitu yang biasa kita sebut dengan polyalpolefins, yang biasanya dibuat dari pemilahan-pemilahan gas dan pemilahan oil mineral. Nah, jadi dia mempunyai cenderung ke tidak mengandung bahan karbon aktif, dan dia mempunyai suhu operasi yang lebih tinggi dan sudah dicampur dengan bahan kimia untuk menaikkan kemampuan kerja. Contoh, untuk pelumas air biasanya digunakan pada gearbox. Selanjutnya, pelumas air oli jenisnya biasanya dipakai untuk kegiatan yaitu hydraulic oil. Yang kedua adalah engine oil. Yang ketiga, gear oil. Yang selanjutnya adalah auto transmitting untuk fluid atau ATF oil dan brake oil. Dan di sini klasifikasi oil biasanya contohnya di engine oil itu ada CA, CB, CC, dan lain-lain. Dan dia mempunyai standar APA, SAE 10-50. SAE itu standar automotive engineering, mulai dari 10 sampai dengan 50. Nah, selanjutnya adalah hydraulic oil. Hydraulic oil ini yang biasanya dengan disebut satuannya adalah ISO VG. ISO dengan viskositas grid biasanya. Nah, di sini auto viskositas grid, di sini mulai dari yang terkecil itu adalah tipenya 32, yang sampai yang terbesar itu adalah 1500. Itu sangat kental. VG di sini semakin kecil angkanya semakin encer, dan semakin besar angkanya semakin kental. Nah, selanjutnya adalah gear oil. Gear oil itu dia berdasarkan standarnya itu ACMA GL1 sampai dengan GL8A, atau biasa yang disebut dengan SAE, Standard Automotive Engineering, dengan dari 60 sampai 250. Di sini penyebab penurunnya kualitas oli. Biasanya di industri itu oli sangat vital kegunaannya, yaitu dia sebagai pelumas pada satu mesin. Di sini penyebab menurunnya kualitas oli yaitu adalah peristiwa rusaknya oli karena pengaruh dari luar. Biasanya adalah ada terkontaminasi debu, kotoran, atau pencampuran oil dengan oil yang berbeda, itu juga merusak dari pelumasan oil, atau terkena air dan atau terkena zat kimia lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah deteriorisasi atau deteriorasi, yaitu peristiwa rusaknya oli dengan pengaruh dari dalam. Nah, yang biasanya itu karena proses pembakaran atau oksidasi. Selanjutnya beroperasi pada tempat yang tinggi, yang suhu tinggi, dan yang selanjutnya adalah reaksi kimia yang sangat cepat. Yang selanjutnya itu kenaikan viskositas dan banyak sludge atau endapan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah pelumasan semi solid atau biasa yang kita sebut dengan grease atau gemuk kalau orang Indonesia bicara. Di sini grease terbuat dari cairan, biasanya oli yang dicampur dengan pemadat atau thickener yang biasanya berbentuk seperti sabun. Dan grease tetap tinggal pada tempat yang dilumasi. Suhu yang dilumasi dan sulit untuk bertekan keluar. Jadi grease yang dapat digunakan sebagai pelindung peralatan mesin untuk mencegah masuknya uap air dan debu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Grease itu pada notabene sama seperti oli, hanya dia berbeda, dia lebih kental dan atau biasa disebut dengan semi solid. Di sini struktur dari grease itu adalah base oil yang biasanya diambil dari gas alam, dari oil alam, minyak bumi, ditambah dengan thickener itu atau pengental, terus ditambah dengan aditif. Aditif itu bahan yang digunakan seperti bumbu untuk memperoleh zat grease tersebut seperti apa yang seperti yang diinginkan. Ya, bisa dilihat di gambar di sini ada 3, base oil, thickener, dan aditif. Berikut beberapa keunggulan dari oil sintetik dibandingkan dengan oil mineral. Satu, dia lebih stabil pada temperatur tinggi. Yang kedua itu mengontrol atau mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin.
sirkulasi lebih lancar, dan pada waktu start di pagi hari atau cuaca dingin. Melumasi dan melapisi metal lebih baik, mencegah terjadinya gesekan. Terus antar logam yang berakibat kerusakan pada mesin. Nah, selanjutnya tahan terhadap perubahan oksidasi sehingga lebih tahan lama, sehingga lebih ekonomis dan efisien. Yang selanjutnya mengurangi terjadinya gesekan, meningkatkan tenaga, dan mesin lebih dingin. Jadi secara teori orang dulu di Jawa itu berasumsi kalau mesin panas dia akan lebih cepat, ternyata salah. Di sini mesin ketika dia panasnya lebih mudah menghilang, berarti dia lebih baik performanya. Di sini klasifikasi grease berdasarkan thickener. Yang pertama adalah sodium soap base, yang kedua adalah calcium soap base, yang ketiga lithium soap, yang keempat adalah bentonite atau clay base, yang kelima adalah complex soap base, yang keenam adalah calcium complex, 7 itu aluminium complex, yang 8 adalah lithium complex, yang ke-9 adalah polyurea base. Nah, di sini karakteristik dari grease atau pelumas semi padat. Grease tidak mudah mengalir dalam bearing, sehingga dapat melumasi untuk waktu yang lebih lama tanpa menambahkan grease atau sebagai pelumas padat. Yang selanjutnya itu, grease bekerja seperti seal dan dapat mencegah kotoran yang akan masuk ke dalam bagian yang dilumasi. Selanjutnya mempunyai kemampuan melumasi yang baik pada berbagai tempat, misalnya di low speed rotating parts, bagian yang menerima beban lebih tinggi, atau high temperature, atau beban kejut pada bagian bergesekan. Jadi biasanya di sini lebih sering dipakai di bagian-bagian part yang biasanya ditaruh di outdoor, karena dia tidak biasanya temperatur tinggi dan cuaca yang tidak menentu biasanya. Terus selanjutnya untuk melumasi bagian yang tidak dioperasikan dengan jangka waktu yang lama tanpa adanya oil film. Jadi biasanya pada mesin-mesin yang rotatingnya tidak berputar terus, jadi biasanya menggunakan grease karena dia akan mengendap lebih lama, tidak ada masalah. Yang selanjutnya adalah pemilihan grease. Sesuai dengan OEM, Operation and Engineering Manual, di sini atau yang biasa direkomendasikan dari Original Equipment Manufacturer, pemilihan grease meliputi satu viskositas standar dan temperatur operasi dan ambient. Itu yang harus kita sesuaikan dengan mesin kita. Yang selanjutnya adalah penambahan aditif. Yang ketiga adalah tipe base oil-nya. Yang selanjutnya adalah terdapat standar klasifikasi grease atau biasa disebut dengan LNGI atau National Lubricating Grease Institute. Untuk secara umum dipakai adalah NLGI nomor 2 dengan lithium grease. Nah, di sini NLGI itu klasifikasinya dari 0, 01, 002, 003 sampai dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat adalah spesifikasi grease juga membutuhkan semua komponen oil selection, yaitu tipe zat pengental atau thickener. Yang selanjutnya adalah konsistensi, dropping point atau titik cair, range temperatur operasi, dan stabilitas kerja dan oksidasi. Yang selanjutnya faktor ketahanannya. Perbandingan antara grease dengan oli. Dalam pemilihan grease atau oli, maka harus diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yaitu grease hanya bisa mengalir jika ada dorongan karena viskositasnya sangat tinggi atau lebih kental daripada oli. Nah, selanjutnya grease mempunyai koefisien gesekan yang rendah. Selanjutnya grease lebih tahan terhadap air. Range temperatur operasi grease lebih lebar. Grease dapat bertindak sebagai seal terhadap debu atau kontaminasi luar. Selanjutnya performance grease akan bagus pada lapisan yang mendapat tekanan. Selanjutnya performance grease tidak jelek jika transfer suhunya jelek. Yang selanjutnya penggunaan grease terbatas pada mesin dan kecepatan yang rendah. Jadi grease itu lebih baik dipakai untuk mesin yang berputarnya kecepatannya yang lebih rendah dibandingkan oli. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pelumas padat. Jadi pelumas padat di sini dia berbentuk logam atau padatan kimia yang biasa digunakan pada suhu rendah. Oli biasanya akan membeku pada suhu tinggi. Oli biasa akan terbakar. Nah, ini kelebihan pelumas padat dibandingin dengan pelumas air. Biasanya dia
di mana suhu rendah oli bisa akan membeku. Namun untuk pelumasan padat ini dia tidak akan membeku. Misalnya jika oli pada flash point-nya dia temperatur tinggi, dia akan terbakar. Namun untuk pelumasan padat tersebut dia tidak akan terbakar. Jadi pemilihan dari pelumas itu salah satunya adalah berdasarkan kegunaannya juga. Contoh pelumasan padat itu adalah grafit dan molybdenum disulfide, tungsten disulfide. Aplikasi pelumas padat pada kalsener M313-4 dan ini jarang digunakan untuk pelumas padat tersebut. Oke, berikut presentasi dari kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kita. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?